ada Mbak Najla, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, baik yang hadir secara luring dari video file maupun yang secara daring ya. Pada kesempatan hari perkenalkan, saya Najla, salah satu dari tim pengembang untuk aplikasi AKGTK. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan pelaksanaan aplikasi AKGTK, khususnya untuk proker. Jadi bagaimana nanti cara kita melaksanakan persiapannya maupun ketika hari hanya yaitu ketika asesmen berlangsung. Ya, seperti yang kita ketahui ya, jadi aplikasi ini kita menggunakan aplikasi ini untuk melaksanakan asesmen. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa saja sih yang dibutuhkan oleh KAK dan juga proker dan juga bagaimana nanti tahapan-tahapan asesmennya. Nanti setelah saya menjelaskan, kita akan ada tanya jawab dan juga akan ada beberapa penjelasan yang terkait hal-hal skenario yang mungkin terjadi ketika persiapannya maupun ketika pelaksanaannya. Baik, yang pertama ini kita dari data sumber daya manusianya. Di sini nanti akan ada beberapa. Yang pertama ada dari tim teknis provinsinya ya, lalu kota kabupaten dan provinsi, serta juga ada teknisi. Diharapkan di setiap angka nanti mungkin ada teknisi ya, karena nanti peserta dari TAK itu akan menggunakan komputer yang ada di TAK-nya sendiri dan juga nanti ada pengawas. Lalu infrastruktur yang dibutuhkan yang pertama itu jelas adalah komputer providernya, lalu komputer pesertanya, jaringan internet dan ruangan asesmennya. Nah, berikut adalah spesifikasi dari jaringan internet yang diharapkan minimal ini seperti ini gitu ya. Untuk proker, jadi memiliki webcam karena nanti kita akan ada monitor juga menggunakan webcam, lalu disarankan ada UPS-nya di tempat keamanannya. Untuk apa ini UPS? Jadi nanti kalau seandainya gitu ada mati lampu, karena waktu tahun 2021 sempat ada kejadian juga nih, ada yang mati lampu. Jadi nanti proker bisa langsung riset loginya terlebih dahulu atau mengecek sebagai gangguan supaya nanti bisa langsung ditemukan lagi di device-nya masing-masing kalau ternyata keamanannya mengalami kendala gitu. Dan untuk yang peserta asesmen juga ini disarankan menggunakan laptop ya, walaupun sebenarnya bisa saja Bapak Ibu menggunakan handphone atau tablet, tapi disarankan lebih menggunakan laptop ataupun PC dengan ukuran minimumnya adalah 12 inci. Dan untuk yang tidak angka itu wajib mempunyai webcam. Serta jaringan internet itu minimum 5 Mbps, ya baik yang di TAK maupun di luar TAK-nya sendiri. Kalau kurang dari itu bagaimana? Nah, kalau kurang dari itu, kemungkinan ketika nanti melaksanakan ujiannya atau memilih jawabannya, bisa saja jawabannya tidak tersimpan. Memang kita ada tandanya. Kalau jawabannya tidak tersimpan, itu nanti akan berwarna merah gitu ya. Memang bisa diulang. Tapi kan itu cukup memakan waktu ya, karena waktunya terus berjalan. Oh, maaf ya, saya cepetan. Oke. Saya lanjut ke bagian pelaksanaannya. Nah, di bagian pelaksanaannya nanti ada apa saja? Yang pertama tentunya ada daftar ID prokernya. Nah, nanti di ID prokernya inilah username dan password yang akan Bapak dan Ibu masukkan untuk login ke aplikasi. Lalu yang kedua ada data login pesertanya. Jadi nanti Bapak dan Ibu proker itu kita bisa melakukan download untuk daftar pesertanya. Untuk saat ini kita belum ada pembagian nama peserta ya maupun
dirubah. Ya, jadi itu sistem yang mengenerasinya. Lalu ada daftar hadir. Nah, daftar hadir ini nanti bisa dicetak terakhir oleh Bapak dan Ibu setelah asesmennya selesai. Ini seperti rekapnya. Setelah asesmennya selesai bisa lihat mana yang hadir, mana yang sudah hadir, mana yang hadir dan belum selesai. Artinya tidak menyelesaikan ya, atau yang sudah selesai. Lalu ada berita acara juga dan ada rekapnya. Nanti persiapan asesmen. Oh, nggak jalan. Ingat ya, oke, baik. Suaranya kurang, oke. Jadi cukup ya untuk Bapak dan Ibu yang di Zoom. Suara saya sudah terdengar ya. Untuk suara masih menggema Mbak Najla, jadi kurang terlalu jelas di Zoom. Tapi untuk slide sudah berubah. Oh, sudah berubah. Bentar, saya cek dulu ya untuk suaranya. Baik, sambil menunggu, saya lanjutkan terlebih dahulu ya. Saya akan lebih pelan lagi kecepatannya. Baik, kita akan masuk ke tahap persiapan asesmen. Pada tahap persiapan asesmen, yang terlibat adalah yang pertama admin pusat, yang kedua adalah proktor. Nah, pertama tugas admin pusat adalah nanti melakukan pembuatan seluruh sesi asesmennya berdasarkan peserta yang sudah daftar. Jadi di tanggal 25 ya, atau 24 saya lupa, itu akan ada 3 sesi. Ini adalah sesi terbanyak pesertanya. Untuk hari pertama itu, yang paling banyak itu ada di sesi kedua. Ya. Nah, setelah melakukan pembuatan asesmen, nanti TAK bisa melakukan aktivasi. Aktivasi ini dilakukan dari H-7 sampai dengan H-3. Karena aktivasi ini cukup memakan waktu, makanya nanti proktor bisa melakukannya secara bertahap. Nah, aktivasi ini sebenarnya apa? Kalau kita dilogikakan dengan manualnya, proses manualnya, aktivasi ini seperti kita menaruh soal kepada pesertanya. Jadi ini proses peserta A dapat soal paket berapa, peserta B dapat soal paket berapa, gitu ya. Walaupun nanti paketnya ada paket 1, 2, 3, rata-rata itu 3 paket, tetap jawaban akan diacak. Jadi walaupun nanti ada yang dapat soal yang sama, pilihan jawabannya akan berbeda. Saya lanjut terlebih dahulu ya. Cek 1, 2, 3.
1, 2, 3. Punten Mbak Najla, mungkin Mbak Najla bisa ini ya menjelaskan sambil dekat dengan device aja kayaknya Mbak. Kalau sendiri bagaimana ya? Masih menggema Mbak suaranya, atau minta tolong yang di ruangan buat hubungin dari speaker langsung ke laptop Mbak. Sudah. Sudah ya. Kalau segini? Better pakai mic tapi kayaknya juga sambil di dekat laptop. Maksud saya nggak perlu pakai mic ya, ya. Masih terdengar ya suaranya. Ya, atau nggak apa-apa Pak Adi, Mbak Najlanya nggak perlu pakai mic, tapi menjelaskannya melihat di laptop aja gitu, deket laptopnya aja. Yang online saya tes ya, suara saya segini terdengar ya. Di saya terdengar Mbak Najla. Dengar Silakan ya? boleh. Ya. Baik. Ya, Itu yang mana sih Pak? Oke, baik. Saya akan ulangi dari tahap persiapan asesmennya. Tadi yang pertama adalah pembuatan seluruh sesi asesmen. Ini akan dilakukan oleh admin pusat, ya. Jadi tidak oleh proktor. Nanti ketika proktor masuk sudah ada nih daftar asesmennya. Nah, setelah itu baru bisa melakukan aktivasi terhadap asesmennya, gitu ya. Nanti ketika selesai melakukan aktivasi, Pak Proktor bisa melihat nih, apakah data jumlah peserta dengan data aktivasi itu sama atau tidak. Jadi nanti setelah ini saya akan lihatkan untuk datanya, untuk tampilannya. Jadi ada data peserta, ada data hasil aktivasi. Jumlahnya harus sama. Jika tidak sama, nanti Proktor bisa mengulangi aktivasi kembali dengan cara merubah status asesmennya menjadi baru nanti diaktifasi ulang. Oke, setelah sama berarti proses aktivasi ini selesai. Ya, tadi untuk proses ini dilakukan sampai H-3. Oke, nah ini tahap persiapannya. Sesi assessment nanti akan mulai dilakukan minggu depan sampai H-7. Lalu H-7 sampai H-3 proktor bisa melakukan aktivasi. Ya. Nanti setelah aktivasi dibandingkan jumlahnya, kalau sama berarti sudah selesai, kalau tidak sama lakukan aktivasi ulang. Setelah aktivasi nanti kita masuk ke pelaksanaan asesmennya. Ya. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, peserta itu nanti bisa login sesuai waktunya. Setelah login ke aplikasi, nanti klik ujiannya, seperti yang tadi malam ditunjukkan ya, untuk yang luring. Lalu setelah itu, dipilih nih pelaksanaannya di TAK atau di luar TAK. Kalau di luar TAK, peserta wajib mengambil wajah diri.
Ya, jadi nanti proktor membandingkan gitu, benar tidak nih orangnya, gitu ya. Setelah itu baru dilakukan konfirmasi kehadiran dan artinya kita sudah tahu pesertanya sudah hadir dan nanti menunggu sampai ujiannya dimulai. Oke. Ketika pesertanya sudah hadir semua atau sampai batas waktu yang ditentukan, kita sudah mencapai batas waktu yang ditentukan, misalkan tadi sesi 1 jam 8 gitu ya, peserta mulai hadir jam 7.30. 8.15 hadir tidak hadir, kita mulai ujiannya. Nah, ini proktor bisa klik nanti tombol mulai ujian ya. Untuk pelaksanaan klik tombol mulai ujian itu lebih cepat daripada aktivasi. Makanya kenapa aktivasi dilakukan sampai dengan H-3 gitu ya. Setelah itu nanti peserta melaksanakan asesmen. Ini melaksanakan asesmen jika jawabannya sudah diisi semua, peserta bisa melakukan submit atau setelah waktunya habis. Ya, jadi di aplikasi ini didesain kalau belum diisi semua, dia tidak akan bisa submit ujiannya. Gitu. Kecuali waktunya sudah habis. Nah, ini tahap pelaksanaan asesmennya untuk proktor. Jadi ketika nanti pada asesmen itu set kehadiran peserta dan mulai ujian. Lalu di tengah-tengah jika ada kendala bagaimana? Nah, perlu ditekankan bahwa satu peserta hanya bisa login dari satu device saja. Ya, jadi dia tidak bisa tuh login dari 2 device. Misalkan dari laptop, lalu dari tabletnya gitu ya, atau dari handphonenya. Itu salah satu pasti tidak bisa masuk gitu. Ada tulisannya, mohon hubungi proktor. Ya. Atau nanti jika ada putus internet di tengah jalan gitu. Atau nanti ada tadi pemadaman listrik. Nah, ini proktor bisa set sebagai gangguan. Artinya nanti waktunya akan terhenti, misalkan terakhir di waktu menit ke-50. Nah, itu akan tetap di menit ke-50 dan peserta bisa login ulang melanjutkan. Melanjutkannya tidak dari awal, dari soal yang terakhir. Ya, kemungkinan ya ada 1-2 kasus ketika lagi memang mati internetnya, mungkin dia udah jawab 20 soal, tapi ketika melanjutkan masih di soal 19, itu ada kemungkinan seperti itu. Tapi tidak akan mengulang dari awal. Oke. Nah, nanti setelah selesai, peserta tinggal klik tombol selesai, maka ujiannya sudah selesai. Dan perlu diketahui bahwa ujian ini memakai tadi ya timer. Timer ini dihitung mulai dari peserta mulai ujian. Ketika klik ujiannya, ketika mulai ya. Jadi bukan dari proktor set kehadiran. Kalau seandainya, tadi kan batas sesi 1 jam 8 sampai jam 10. Batas waktu pelaksanaan ujiannya misalkan 90 menit. Ada yang datang jam 10. Ya nanti dia akan selesainya jam 11.30. Gitu ya. Jadi itu yang akan di setnya. Oke. Nah, lalu yang untuk peserta bagaimana? Ini saya hanya menggambarkan sekilas saja untuk peserta karena sesi kali ini memang ditujukan spesifik untuk proktor. Yang peserta tadi masuk ke aplikasinya, memilih daftar asesmen yang sudah ditetapkan, lalu konfirmasi kehadiran. Oke, dan melakukan streaming Gmeet untuk yang non-TAK. Jadi nanti masing-masing proktor akan mendapatkan akun Google Meet beserta passwordnya. Ya, kenapa tidak di aplikasinya langsung? Karena streaming itu memang bandwidth-nya cukup besar. Takutnya mengganggu dari ujiannya, sehingga dipisah. Dan ini untuk aplikasi linknya nanti akgtk.kemenak.go.id. Nanti untuk peserta langsung terlihat ada tombol login assessment.
Namun untuk proktor nanti akan masuk ke bagian paling bawah. Jadi di paling bawah ada tombol login TAK. Memakai yang itu ya. Kalau yang peserta itu di paling atas. Ini bentar. Nah, ini yang untuk peserta. Ya, ini yang paling bawah untuk proktor. Oke, nanti halaman loginnya seperti ini. Ini sama semua halaman loginnya, tampilannya. Nah, bisa masuk dengan username dan password yang sudah diberikan. Oke, ini juga sama ya, passwordnya tidak bisa dirubah Bapak dan Ibu ya. Kalau lupa nanti bisa minta kembali ke admin pusat. Namun kalau peserta lupa bisa minta kembali ke proktor. Nah, ini contoh tampilan daftar asesmennya. Tadi kan setelah admin pusat melakukan pembuatan asesmen, akan muncul seperti ini tampilannya. Nah, ini daftar asesmen yang ada di TAK-nya. Satu sesi bisa banyak asesmen. Kenapa? Karena satu asesmen mewakili satu mata pelajaran. Ya. Jadi misalkan di kelas itu ada 20 orang dengan 4 mata pelajaran, misalnya ada ekonomi, MTS Bahasa Indonesia, Kepala Madrasah, dan MI gitu ya, maka akan ada 4 asesmen. Nah, nanti semua statusnya seperti ini, ada jumlah hasil aktivasi, kalau belum diaktifasi, tampilannya dia akan seperti ini, ya, lalu ada tombol monitoring, lalu ada ini, statusnya ya, dan ada kolom tindakan. Oke. Nah, ini contohnya untuk aktivasi asesmennya. Nah, untuk aktivasi asesmennya, kita masuk ke tadi halaman asesmennya, lalu klik tombol tindakan, dan nanti aktivasi asesmen. Oke. Setelah proses ini, dia akan berhenti, ini akan berhenti gitu ya, akan muncul icon menunggu. Jadi ditunggu saja. Tadi saya perkiraan sih satu sesi itu kan ada sekitar 20 peserta paling banyak ya. Nah, hitungan kami itu berarti sekitar 5 sampai 10 menit. Itu 10 menit sudah paling lama. Tapi dari kemarin kami mencoba satu assessment itu, misal ini ada 12 orang, ya berarti ini sekitar paling lama 12 menit. Jadi satu peserta itu aktivasinya 1 menit. Gitu ya, nanti bisa diaktifasi dulu. Setelah diaktifasi, nanti akan berubah jadi aktif. Ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa lihat, ini ada jumlah peserta, ada jumlah hasil aktivasi. Jika kedua ini tidak sama, artinya ada peserta yang belum mendapatkan soal gitu ya. Kalau di manualnya nggak dapat nih kertasnya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu bisa klik update status baru, lalu lakukan aktivasi ulang. Gitu. Nanti dia akan mulai membagikan soalnya kembali. Nanti ketika hari H-nya, ini misalnya sudah diaktifasi semua ya, ketika hari H-nya bisa klik mulai assessment. Ya, ketika klik mulai assessment, artinya nanti peserta sudah bisa melakukan ujian. Nah, ini contoh tampilan menu daftar pesertanya. Jadi nanti daftar peserta untuk mau lihat gitu ya peserta yang siapa saja bisa dilihat dari daftar peserta, termasuk untuk mencari passwordnya. Ya. Kalau ada lupa, nanti Bapak dan Ibu bisa bantu melihat dari sini ya, dari daftar peserta. Oke. Nah, ini untuk yang sebelum mulai ujian. Sebentar Bapak Ibu. Untuk yang online, maaf, tunggu sebentar ya. Ini ada perbaikan teknis sedikit.
Oh ya. Oke, baik. Saya lanjut dulu ya. Tadi untuk ini yang untuk aktivasi sampai dengan kita mencari daftar pesertanya. Nah, ketika sedang proses asesmennya sendiri, apa sih yang harus proktor lakukan? Nah, proktor bisa melakukan monitoring assessment. Ya, monitoring assessment di sini ada dua. Proktor bisa melakukan monitoring per assessment-nya, ya, yang gambar kamera sebelah sini, atau monitoring keseluruhan peserta yang ada di sesi tersebut. Nah, bisa dilihat sebelah sini, ya. Nanti ketika diklik, dia akan masuk ke sini. Halaman seperti ini, ada monitoring assessment. Yang bisa dilakukan di sini apa? Yang pertama, tadi bisa verifikasi daftar kehadiran. Tadi kan pesertanya udah klik saya hadir gitu ya. Nah, ini bisa diverifikasi. Yang kedua, kita bisa melakukan reset login peserta gitu ya. Nah, ini reset login pesertanya. Jadi peserta tersebut itu dia harus login ulang. Lalu yang ketiga, bisa melakukan verifikasi kehadiran seluruh peserta. Ya, kalau yang di sini adalah satu peserta, kalau yang di atas ini seluruh peserta. Lalu yang keempat juga bisa melakukan riset seluruh peserta. Jadi peserta yang ada di TAK tersebut itu di-reset, atau yang ada di assessment tersebut itu di-reset. Ini misalnya terjadi ketika mati lampu, gak ada pemadaman listrik atau internetnya mati gitu. Dan yang terakhir melakukan streaming webcam. Ini yang akan nanti masuk ke halaman Google Meet-nya. Ya, nanti untuk informasi Google Meet-nya bisa dilihat di mana. Nanti di sini ada tombol Google Meet, diklik, lalu ada username dan password-nya. Nah, ini contoh untuk melakukan streaming Google Meet-nya. Nanti bisa klik yang tombol ini, streaming webcam. Nanti akan terbuka Windows baru ke halaman Google. Masukkan saja username dan password-nya yang sudah tersedia. Lalu join now. Nah, nanti pesertanya juga akan join ke situ. Ya, nanti bisa langsung admit saja kalau ada yang masuk. Ini berlaku hanya untuk yang ujiannya di luar TAK ya. Ini ketika ujiannya. Nanti setelah selesai ujiannya, proktor bisa melakukan berita acara ya, pembuatan berita acara. Salah satunya dari mana? Nah, dari sini kita ada daftar hadir peserta. Ini bisa diklik. Daftar hadir peserta itu sudah termasuk dengan jam dia mulai. Jadi kita bisa lihat peserta mana yang datangnya terlambat, bisa melihat juga jam selesainya, gitu ya. Namun tidak bisa melihat daftar nilainya. Jadi nilai di sini tidak akan diberikan, baik untuk proktor maupun pesertanya sendiri. Nanti akan berbentuknya raport gitu setelah diolah. Kenapa harus diolah terlebih dahulu? Karena pada asesmen ini banyak komponennya. Gitu ya. Jadi tidak bisa langsung diolah, tidak bisa langsung otomatis. Jadi memang membutuhkan waktu untuk mengolahnya. Oke. Ini yang tadi ya untuk pelaksanaan sampai dengan pembuatan berita acara. Lalu setelah itu nanti akan ada beberapa kasus yang mungkin Bapak Ibu akan temui ketika pelaksanaan. Yang pertama, tadi ada gagal login, misalnya server error. Ya, kalau server error dicek terlebih dahulu apakah atasnya menggunakan HTTPS. Ya, alamatnya, atau jangan-jangan alamatnya salah. Kita ada alamat uji coba kan ya Bapak Ibu ya. Nanti takutnya ada yang memakai juga gitu. Atau bisa dicek yang kedua, username dan password tidak cocok, artinya salah, tidak valid. Kalau lupa bisa minta kembali. Untuk proktor bisa minta ke admin pusat, peserta bisa lihat di daftar peserta. Oke. Selain itu nanti akan ada pesan-pesan yang ini saya belum tuliskan juga di sini karena saya masih menuliskan skenario-skenario yang mungkin terjadi. Yang pertama adalah kemungkinan
ketika aktivasi itu misalnya generate soal tidak lengkap gitu ya, jadi aktivasinya gagal. Nah, kalau ada tulisan generatif soal tidak lengkap, Bapak dan Ibu bisa memberitahu ke admin dengan menuliskan kode assessment-nya. Ya, nanti kita cek. Lalu yang kedua, ada duplikasi, ada tulisan duplikasi. Ini hal-hal yang terjadi ketika aktivasi. Kalau misalkan ada tulisan seperti itu sama, bisa beritahu juga ke kami, nanti kami akan cek. Yang kedua itu biasanya hal ini terjadi ketika sedang melakukan assessment, ada terputus entah itu servernya yang sedang error atau misalkan jaringan internetnya terputus di tengah jalan sehingga dia tidak selesai, dan ketika diaktifasi ulang seolah-olah sudah ada gitu ya. Nanti kami akan bantu juga. Lalu yang ketiga itu contoh lainnya, peserta tidak bisa submit ya. Kalau tidak bisa submit, proktor bisa membantu dengan mencek apakah yang pertama soalnya sudah diisi semua atau jangan-jangan ada yang diisi tapi warnanya merah gitu, nomor soalnya merah, artinya belum tersimpan. Kalau seperti itu disimpan ulang saja, dijawab ulang saja. Oke, tadi untuk sampai respon, dan ini adalah beberapa perannya ya untuk admin pusat dan admin THK. Tadi ingat, admin pusat itu membuat sesi jadwal, bisa membantu mengakses aktifkan juga, dan nanti yang proktor mengaktifkan juga dan mulai asesmen, konfirmasi kehadiran serta membantu peserta. Oke, nanti juga untuk pelaksanaan AKGTK akan saya buatkan link juga untuk isi aduan ya. Kalau misalnya ada masalah, dan ini akan selalu dimonitoring. Jadi kalau WA takut karena sulit gitu ya, takut banyak, takut tertutup, itu bisa langsung diisikan di link berikut. Nah, saat ini belum ada ya Bapak Ibu ya, belum kami buka. Jadi kalau diklik itu tidak akan ada apa-apa. Itu kira-kira penjelasan dari saya. Selanjutnya biar kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Najla untuk memberikan waktu Mbak Najla bernafas terlebih dahulu. Bapak dan Ibu, sekiranya tadi penjelasan di awal-awal kan sempat trouble dengan audio dan juga slide yang tidak bergerak ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa menyaksikan tayangan ulangnya atau bisa mungkin yang terpental dari Zoom meeting karena kapasitas Zoom ini hanya 1.000 orang, boleh menonton streamingnya saat ini di YouTube. Untuk yang meminta soft file materi, nanti jika memang boleh di-share, segera akan kami share. Namun untuk saat ini memang untuk soft file belum bisa kami share. Oke, Mbak Najla sudah siap? Ya. Oke, Bapak dan Ibu, silakan yang ingin bertanya. Bentar, ini saya turunkan dulu semua. Oke, silakan yang ingin bertanya boleh raise hand. Ketika sudah saya persilakan, boleh open mic dan juga sebutkan pertanyaannya. Untuk itu pertanyaan pertama silakan kepada Bapak Asri Awaludin, admin Enrekang ya. Oke, Bapak Asri Awaludin disilakan untuk open mic dan utarakan pertanyaan. Oke, Bapak Asri ada?
Baik Bu, Assalamualaikum. Sudah kedengaran Bu? Ya, aman, silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Ibu Bella sebagai moderator dan Ibu pemateri. Kembali lagi bertemu dengan saya yang tidak bosan-bosannya. Kemarin kita ketemu di kegiatan KKGTK. Nah, baik Ibu, saya sedikit menyampaikan pertanyaan saya, mungkin mewakili teman-teman selaku proktor atau admin se-Indonesia. Baik, yang pertama yang ingin saya sampaikan, kendala yang saya dapat di Entrekang ini, pertama banyak guru yang meminta untuk pindah TAK. Itu yang pertama. Sekarang kan TAK itu sudah ditutup perpindahannya, tidak sesuai dengan jadwal yang di-share beberapa hari yang lalu oleh admin Sulawesi Selatan. Nah, apakah untuk perpindahan TAK ini kan sudah tidak bisa? Apakah tadi dijelaskan bahwa TAK ini kan bisa kita ujian di luar TAK. Nah, ketika data itu ada di contoh ada di Entrekang dan guru itu ada di luar dari Entrekang, misalkan di Provinsi Maluku Utara, dia pulang kampung istilahnya Bu, apakah misalkan saya lakukan aktivasi di Entrekang, kemudian guru itu ujian di sana, apakah bisa seperti itu Bu? Mengingat bahwa datanya itu ada di Entrekang. Nah, yang kedua, mewakili juga pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, apakah bisa juga perpindahan jadwal atau sesi di dalam kegiatan ini Bu, untuk peserta nantinya, apakah bisa dilakukan untuk di proktor nanti? Cukup sekian Bu untuk saya, pertanyaan untuk mewakili teman-teman di Sulawesi Selatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Asri. Pak Asri mengutarakan ada 2 pertanyaan, yakni yang pertama perihal apakah peserta dapat melakukan perpindahan. Mungkin yang tadinya registrasi di suatu tempat, namun karena pindah, apakah boleh tempat tesnya juga pindah gitu ya Pak ya? Iya betul Bu. Lalu yang kedua, apakah bisa di sistem melakukan perubahan jadwal? Baik, silakan Bapak Najla dan tim boleh langsung dijawab. Baik, untuk perubahan jadwal dan juga untuk perpindahan tempat, ini karena kami mendapatkan pendaftarannya itu dari Simpatika, nanti bisa dikomunikasikan ke Simpatikanya ya. Jadi semua yang berhubungan dengan pendaftaran peserta itu dilakukan di Simpatika, gitu. Namun ini tidak bisa pada hari H gitu ya. Jadi maksimal itu, maaf Pak Arif, ini untuk perubahan jadwal atau perubahan tempat maksimal itu H-min berapa Pak? Sudah tutup? Sudah tidak bisa ya? Oh ya, sudah tidak bisa Bapak dan Ibu, mohon maaf. Saya mendapatkan informasi dari Pak Arif, itu tidak bisa ya. Kecuali nanti kalau misalkan waktu itu ada yang, ini amit-amit gitu ya, ada musibah, mungkin nanti bisa dibicarakan kembali. Itu saja sih Bapak. Oke, Mbak Najla. Terima kasih banyak. Berarti gitu Pak Asri, untuk saat ini sudah tidak bisa melakukan perpindahan tempat lagi karena Baik Bu, saya ingin minta solusinya Bu. Jika memang sudah tidak bisa seperti itu, apakah ada teknis lain? Misalkan itu tadi saya sampaikan, bisa tidak kami aktifkan di Entrekang, tetapi ujiannya di luar dari TAK di Entrekang. Misalkan dia ada di Maluku Utara. Misalkan seperti itu. Tetap kami absenkan di tempat, tapi mereka ujiannya di luar. Oke, baik. Untuk pendaftaran peserta Bapak, karena itu memang di luar wewenangnya saya ya sebagai pengembang aplikasi KKGTK, nanti bisa ditanyakan kembali ke admin Simpatikanya ya. Ya, kebetulan saya admin Simpatika Bu di Kabupaten. Ya, ke yang provinsinya. Karena untuk yang pendaftaran peserta ini di luar wewenang saya gitu. Ya Mbak, cuma saya mau minta solusi Mbak untuk masalah ini karena terkait dengan guru-guru yang benar-benar ingin ikut tapi terkendala dengan sistem. Jadi mereka itu tidak benar-benar ingin ikut kegiatan ini, tapi karena tidak dibebaskan dalam hal sistem, mereka itu akan
mereka benar-benar di NREKAN itu mau sekali ikut kegiatan ini, tapi pertama mungkin karena sistem yang tidak mengizinkan. Tapi mudah-mudahan dari beberapa tim pengembang bisa dilakukan solusi yang terbaik yang saya harapkan. Baik, mungkin nanti bisa ditanyakan kembali ke admin yang provinsi maupun yang pusat ya, ke admin Simpatika provinsi maupun pusat. Karena sekali lagi daftar peserta itu kita tidak bisa merubahnya. Dari aplikasi AKG 3 tidak bisa dirubah. Yang bisa merubah hanyalah dari Simpatikanya. Jadi nanti kita dapat daftarnya dari situ. Gitu Bapak. Banyak Pak atas informasinya. Banyak Pak Asri, dan juga mungkin ini mewakili pertanyaan dari banyaknya peserta, karena saat ini sudah tidak bisa dilakukan perubahan lagi, jadi mohon maaf sudah tidak ada cara, namun kami tidak menutup kemungkinan semisalkan nanti ada pengumuman lebih lanjut, pasti akan kami informasikan kembali. Baik, kita beranjak ke penanya selanjutnya. Di sini saya berikan kesempatan untuk Pak Tipkom yang berada di ruangan. Ya. Dari ruangan apakah ada yang akan bertanya? Ya, silakan Bapak. Ada dua pertanyaan. Pertama, tidak ada suaranya. Nggak perlu pakai mic ya, karena suara saya masih terdengar ya. Mbak Najla, punten suaranya ke mute, boleh di-unmute terlebih dahulu. Di sini sudah aku kirimkan permintaan untuk. Oke. Siap. Untuk yang pertama, pertanyaan pertama, bagaimana jika sudah mulai ujiannya lalu pesertanya terlambat datang gitu ya? Apakah pesertanya bisa mulai? Ini bisa mulai. Tapi tetap harus melakukan verifikasi kehadiran dulu. Jadi langsung mulai. Kalau sebelum diklik mulai kan peserta lain nanti menunggu gitu ya. Kalau ini bisa langsung mulai. Lalu yang kedua, akun untuk admin ya. Adminnya di Proktor. Nah, ini saya tampung dulu ya karena ini berhubungan dengan role. Nanti saya bicarakan dulu dengan yang admin pusatnya ya. Kebutuhannya apa Bapak untuk yang admin ini? Ya. Oh, kalau mantau tetap bisa. Untuk oh. Oke. Kenapa? Boleh. Sebentar, tadi yang ini saya tampung dulu ya. Ya, terima kasih Bu. Mungkin saya satu saja pertanyaannya terkait pelaksanaan AKG GTK ini. Pengalaman kita di tahun 2020 itu 2021 ya. 2021 itu pelaksanaan AKG GTK ini sama, online juga. Mungkin jaminan dari tim pengembang AKG GTK ini terkait pelaksanaan ini mudah-mudahan pelaksanaannya lancar gitu. Karena pada saat kita uji coba kemarin itu mungkin ada banyak kendala. Mungkin dibantu oleh admin pusat pada waktu itu langsung teraktivasi seluruhnya. Jadi gurunya itu hanya uji coba langsung login. Nah, kira-kira apa jaminannya pada saat hari tadi dan 24 itu mampu tidak? Dari 50.000 ya, 50.000 per sesi itu mampu tidak berjalan dengan baik. Kira-kira jaminannya apa? Karena pengalaman kami di
itu down, artinya tidak bisa dilanjutkan, dialihkan berbulan-bulan sampai bulan November. Dari jadwal pelaksanaan itu bulan Agustus kalau dari down kurang lebih 3-4 bulan ke depan baru dilaksanakan. Kira-kira karena di tanggal 24 ini masa-masa libur, kemudian tingkat partisipasinya guru-guru juga ini sangat tinggi. Ketika terjadi tribal lagi, down lagi, dilaksanakan, saya yakin 10% lagi nanti ikut kalau pada saat dijadwalkan ulang. Ya. Jadi kira-kira jaminannya apakah sih yang guru-guru juga ada yang dari satu titik pulau yang satu ke pulau yang lainnya, membuang biaya, karena jujur saja punishmentnya AKG ini belum ada, maka perlu dijamin pelaksanaannya ini baik. Ya, seperti itu. Ya. Pertanyaan kami supaya pelaksanaan AKGTK ini sukses, karena jujur saja yang dikejar ini rata-rata kami admin Simpat 3 di Kanwil, dan yang tamengnya itu adalah teman-teman di Direktorat GTK. Kalau ini tidak berhasil, maka kita malu berjamaah. Baik Bapak. Mungkin seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Jadi pertanyaannya bagaimana untuk kestabilan dari aplikasi ini? Nah, per hari ini itu tim kami sedang melakukan tes server gitu ya, karena berdasarkan simulasi kami, karena kan sesi 1 itu ada beberapa wilayah ya, ada dari WIB, WIT, dan WITA gitu ya. Nah, berdasarkan simulasi kami, ini nanti di sekitar pukul 10 sampai dengan pukul 1 siang, itu jumlah peserta bukan hanya 50.000 Bapak, tapi menyentuh angka di 70 sampai 80.000, karena ada yang sesi 1-nya masih berjalan, tapi udah masuk ke sesi 2 di wilayah timur, gitu. Nah, saat ini kami sedang melakukan testing terhadap kemampuan servernya, gitu. Nanti hasil testingnya, apakah itu nanti akan merubah aturan atau bagaimana, kemungkinan minggu depan sudah bisa di-sharing juga, gitu. Itu sih Bapak, gitu. Jadi kalau menurut simulasi kami memang di hari pertama pukul 10 sampai pukul 9 sampai dengan pukul 1 itu hari pertama tuh mencapai angka 70 sampai 80.000. Sedangkan hari kedua sampai dengan hari ketiga, hari kedua itu sekitar 30.000 paling banyak. Hari kedua itu di bawah 15.000 gitu. Nah, bisa jadi nanti ini saya belum tahu ya, tapi ini prediksi saya. Kalau ternyata memang terlalu padat, itu nanti bisa diatur ulang, tapi masih di 3 hari yang sudah kita tentukan. Gitu sih. Itu Bapak. Oke. Baik, kita lanjut dulu ke pertanyaan yang ada di Zoom ya, Bel ya. Baik, Mbak Najla. Oke. Terima kasih banyak Mbak Najla dan juga Bapak yang sudah bertanya melalui ruang offline. Untuk itu, beralih lagi ke peserta dari The Meeting yang ingin bertanya. Sekali lagi, silakan untuk raise hand. Oke, sebentar saya bersihkan dulu seluruh umpan balik. Oke, silakan boleh raise hand. Oke, kepada admin Kemenak Kota Gorontalo, dipersilakan untuk memaparkan orang. Halo, ada suara? Sudah ada suaranya Pak, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Bella atas waktunya. Kami langsung saja kepada pertanyaan. Untuk Mbak Najla, bagaimana kira-kira solusinya bagi peserta, guru maupun pengawas itu yang sudah terdaftar, tapi pas di ininya itu sudah berangkat haji, sudah cuti haji. Akunnya sudah terdaftar duluan. Terus yang kedua itu ada guru yang sudah pensiun. Sedangkan akunnya sudah terdaftar untuk jadi peserta KGA. Kira-kira bagaimana solusinya? Terus yang kedua selanjutnya apakah yang cuti haji itu akan ikut pada tahap 2 atau tidak?
Pertanyaan yang kedua, apakah untuk user proctor itu bisa digunakan di 2 device supaya kita admin Kemenak juga bisa akses, bukan hanya proctor di device-nya proctor, supaya admin Kemenak juga ada, atau ada user khusus untuk admin Kemenak. Ya, terima kasih, mungkin hanya itu. Sebenarnya dari Pak Ferry Gorontalo ada 2 pertanyaan Mbak Najla. Yang pertama, bagaimana jika ada peserta yang sudah mendaftarkan dirinya namun ternyata berhalangan, yakni ada yang pergi haji atau ada yang sudah pensiun, apakah nanti akan ke tahap 2 atau seperti apa? Lalu pertanyaan kedua, apakah user proctor bisa diakses di 2 device? Kalaupun misalkan tidak bisa, apakah admin ada akun tersendiri gitu untuk sama-sama mengontrol pesertanya juga? Silakan kepada Mbak Najla. Dan tim, silakan dijawab. Baik, untuk yang pertama, jika pesertanya tidak hadir ya, intinya peserta tidak hadir saat pelaksanaan. Nah, memang itu akan tercatatnya berarti tidak melaksanakan ujian. Nanti bisa dilihat di daftar peserta. Namun, apakah bisa ikut lagi nanti di sesi ada tahap berikutnya atau tidak, itu ditunggu saja pengumumannya, karena sekali lagi, kalau pelaksanaannya itu memang di luar wewenang kami ya sebagai tim pengembang. Itu nanti ada di Pak Arif, nah untuk nanti mungkin tahap berikutnya itu. Namun untuk kehadirannya itu memang sudah pasti tercatatnya tidak hadir dan tidak melaksanakan ujian, jadi ada catatannya. Dan untuk user proctor itu bisa dibuka di 2 device gitu ya, jadi bisa dibuka di 2 laptop, itu masih bisa. Sedangkan untuk akun admin tadi, untuk akun admin nanti kita tampung dulu ya. Untuk adminnya saat ini sih kita belum ada role untuk admin kabupaten kota maupun admin provinsi, baru admin pusat saja. Itu kira-kira. Baik, terima kasih banyak Mbak Najla. Begitu Bapak admin, Bapak dari Gorontalo, untuk perihal tahap 2 atau tidak, ada atau tidak, nanti menunggu info selanjutnya, karena perihal ini khususnya yang bagi peserta yang sudah terdaftar namun pensiun atau pergi haji, ini pasti akan kami diskusikan kembali. Keputusannya seperti apa nanti akan ada informasinya kemudian. Lalu terkait untuk user proctor, bisa digunakan di 2 device, namun untuk adminnya sama, masih nanti akan diinformasikan kembali. Bisa admin kabupaten kota ada usernya tersendiri atau tidak. Mungkin kira-kira seperti itu dari Gorontalo. Silakan Mbak Najla, kita beralih ke partisipan yang ada di ruangan. Baik, ya Pak Gunanda. Pak Gunanda paling di sini aja biar yang online juga terdengar. Karena ini mic-nya nggak sampai. Ya. Selamat datang Pak Gunanda. Oh, ini langsung aja sih Pak, di sini terdengar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, dan Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Gunanda, saya konsultan IT dari komponen 41. Jadi saya diberi amanah nih oleh Pak Farudin dan Pak Arif untuk mengawal pengembangan dan juga pelaksanaan AKGTK. Juga di tahun 2021 yang percobaan kedua itu juga waktu itu saya mengawal. Jadi pertama tadi pertanyaan jaminan ya Pak ya. Jadi di tahun 2021 kan kita sempat melakukan 2 kali. Yang pertama kurang berhasil, kemudian yang kedua itu alhamdulillah berhasil. Nah, pada saat yang kedua itu jumlah peserta kita di angka sekitar 38.000 peserta. Jadi dengan posisi 38.000 peserta, insya Allah sistem yang digunakan akan sama. Jadi pada percobaan pertama yang akan kita gunakan nanti itu sama sistemnya dengan yang berhasil di tahun 2021 percobaan kedua. Jadi berbeda dengan sistem yang kita coba di awal yang sempat gagal. Gitu, itu yang pertama. Jadi sistemnya sama. Jadi insya Allah
di tahun 2024 ini sistem yang akan kita gunakan adalah sistem yang sudah berhasil di tahun 2021 pada percobaan kedua dengan jumlah peserta sebanyak 38.000 peserta. Nah, saat ini kami sedang melakukan simulasi. Dari simulasi tadi, kita lihat memang di wilayah barat itu terjadi penumpukan peserta di hari pertama. Jadi di hari pertama itu wilayah barat itu satu sesi itu rata-rata 40.000, tapi di sesi kedua turun menjadi hanya 30.000, di sesi ketiga turun menjadi 15.000. Nah, ini mungkin nanti saya perlu diskusi dengan teman-teman, apakah ini bisa kita bagi rata lagi atau memang tidak mungkin. Nah, jadi ancar-ancar kami kalau masih di 40.000 itu masih aman. Nah, sekarang ini kan kalau kita lihat kemungkinan besar satu sesi itu puncaknya di angka sekitar 50-60.000. Nah, ini yang masih kami lakukan kalau di istilah IT-nya namanya di stress test, Pak. Jadi kita simulasi, kita uji coba, seolah-olah sistem itu akan dipakai secara bersamaan oleh 60.000 peserta. Nah, ini sedang kami lakukan. Jadi mohon doanya Bapak Ibu sekalian juga, semoga acara KGTK kita tahun ini juga berhasil. Tapi insya Allah kalau melihat pengalaman di 2021 di mana kita sudah berhasil di percobaan kedua dan yang akan kita lakukan pada saat ini hampir sama, insya Allah kemungkinan besarnya kita berhasil. Tapi mohon doa Bapak Ibu sekalian juga. Itu mungkin sekedar tambahan saya, Pak. Yang kedua, di tahun ini juga kan sistemnya agak lebih ringan karena semua peserta itu di TAK ya, Pak Mas Arif ya. Jadi nggak ada yang boleh dari luar lagi. Nah, sehingga lebih terkontrol, baik dari sisi bandwidth-nya dia, kemudian juga karena dia di TAK, tidak ada streaming. Pada tahun 2021 kemarin kan ada yang juga melaksanakan di rumah. Yang di rumah itu pertama bandwidth-nya kan tidak bisa kita pastikan baik atau tidak koneksi internetnya. Yang kedua, karena dia di rumah kita buka jalur streaming, jadi jalur kamera, dan itu memberatkan sistem sebenarnya. Nah, di tahun ini tidak ada lagi yang melakukan asesmen di luar TAK, sehingga pertama kita bisa lebih kontrol kondisi TAK-nya, yang kedua penggunaan jaringannya juga akan lebih kecil dibandingkan dengan yang tahun lalu, walaupun jumlah pesertanya lebih banyak. Jadi dengan dua pertimbangan tadi, insya Allah sih kami berusaha semaksimal mungkin, Pak. Kami terus melakukan simulasi sampai dengan hari H nanti untuk memastikan kesiapan sistem ini. Itu tadi mungkin tambahan dari saya Bapak Ibu sekalian. Mungkin tadi juga terkait dengan pertanyaan kalau pesertanya terlambat, itu kan tadi jawabannya boleh langsung mulai Mbak Najla. Tapi ujungnya apakah sama dengan peserta lain atau tidak? Supaya jangan nanti ada masalah, wah saya kan terlambat 10 menit, harusnya saya dapat ekstra 10 menit di belakang. Karena kan sesi 1 itu kan jam 8 sampai jam 10 ya Pak. Anggaplah dia datang jam 8.15. Apakah dia akan diberi waktu sampai 10.15 atau sampai jam 10? Tetap lebih. Nah nanti takutnya mengganggu sesi berikutnya. Nah mungkin ini perlu kita sepakati nih Mbak, karena kalau kita tetap berikan dia 90 menit, dia datangnya nanti jam 9.45 misalnya gitu kan. Nah kan mengganggu sesi yang di jam 11. Nah, jadi mungkin batasnya hanya sampai 10:05 ya Pak. Jadi batas sesi itu hanya bisa 10 sampai 10:05. Pokoknya kalau sesi 1 10:05, kalau sesi 2 jam 1:05, sesi 3-nya jam 4:05. Ya kalau dia datangnya setengah 10 ya dia hanya punya waktu 35 menit. Sepakat ya Pak? Sepakat ya Mas Farid? Biar di sistem juga kita atur Pak. Gitu. Takutnya tadi kalau nggak kita kasih batas, nanti kalau nggak kita bikin jelas aturannya, dia protes, akan terlambat datangnya, masa waktunya nggak 90 menit. Baik, itu mungkin saya jawab pada chat. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, saya kembalikan ke Mbak Najla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Najla, boleh satu pertanyaan lagi dari Oke, dari ruangan ya. Baik, dari ruangan satu pertanyaan lagi, apakah ada yang bertanya? Ya, silakan Ibu. Oke, pertanyaannya adalah jika terlambat bisa tidak pindah sesi gitu ya? Tidak bisa Ibu, karena tadi sekali lagi data sesi peserta ikut sesi 1, 2, 3 itu kami dapatkan dari Simpatika.
cukup menjawab ya Bu ya. Baik, oke, Bel, saya kembalikan ke Bella. Oke, terima kasih banyak Mbak Najla dari partisipan yang di ruangan sudah. Mungkin satu lagi penanya dari Zoom meeting. Sebentar, ini saya turunkan dulu umpan baliknya. Oke, silakan Bapak Ibu boleh raise hand. Oke, kepada Bapak Muhammad Hulaibi, silakan untuk mengutarakan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Terima kasih nih Pak Najla. Terkait dengan tadi sudah dijelaskan waktu suaranya itu agak berdengung-dengung. Terkait dengan proktor harus login H-14 atau H-7 tadi. Jadi itu mungkin banyak teman-teman yang dari proktor belum tahu terkait dengan itu. Oke. Yang kedua. Baik. Ya, silakan Pak. Nah, terkait dengan tadi waktu yang telah ditentukan tadi, bagaimana kalau di tagnya itu terjadi gangguan seperti mati lampu atau gangguan jaringan? Apakah itu juga tidak berpengaruh nanti jam yang tadi itu? Itu saja. Oh ya, tadi juga satu juga terkait dengan spesifikasi komputer untuk proktor atau peserta. 3 jadinya ini. Baik, terima kasih banyak Pak. Ada 3 pertanyaan Mbak Najla. Jadi bagaimana proktor harus loginnya kapan? Terus yang kedua, bagaimana kalau TAK ada kejadian mati lampu dan lain sebagainya? Dan yang ketiga, bagaimana spesifikasi komputer yang mumpuni untuk melakukan kegiatan ini? Silakan Mbak Najla. Oke. Baik, yang pertama, terima kasih Bapak pertanyaannya. Yang pertama, proktor tadi loginnya kapan? Proktor bisa mulai login dari H-7 sampai dengan H-3 ya. Jadi bisa melakukan aktivasi selama 4 hari tersebut gitu. Sedangkan pembuatan asesmennya sendiri itu kita laksanakan H-14 sampai H-7. Jadi H-7 sudah bisa mulai aktivasi. Lalu yang kedua apa Bel? Maaf. Yang kedua, Gangguan mati lampu. Oh iya, untuk mati lampu. Berbeda Bapak untuk yang memulai ujian terlambat dengan yang gangguan. Kalau yang gangguan artinya kan dia sudah mulai dari awal ya. Nah, nanti dia akan di-set sebagai gangguan gitu. Jadi makanya tadi di penjelasan spesifikasi komputer ada pernyataan bahwa sebaiknya disarankan TAK mempunyai UPS atau cadangan listrik setidaknya 15 menit gitu, agar ketika terjadi pemadaman listrik atau ada gangguan itu bisa langsung di-set gangguan seluruh pesertanya. Tadi kalau di-set gangguan artinya pengerjaannya akan terhenti waktunya gitu, jadi nggak lanjut terus gitu. Tapi kalau tidak di-set gangguan, nanti waktunya itu akan lanjut walaupun PC-nya sudah dimatikan gitu Bapak. Dan yang ketiga tadi untuk spesifikasi komputer ya, sebentar saya tunjukkan kembali. Oke. Baik, ini untuk spesifikasi komputernya disarankan, ini yang disarankan ya Bapak, yang sebaiknya paling minimum gitu. Ukuran layarnya 14 inci, memiliki webcam dengan prosesor minimumnya 2 core dan 2 GHz, RAM-nya 8 GB gitu ya. Nah, kalau di bawah ini bisa tidak melaksanakan untuk proktornya? Bisa, tapi nanti mungkin agak sedikit ada lambat gitu ya. Sedangkan untuk yang peserta, ini yang disarankan minimum 12 inci. Jadi sebenarnya tidak disarankan memakai handphone gitu. Kenapa? Karena ada beberapa soal yang memakai gambar, nanti akan pecah gitu. Dan tadi ini sama ya dengan dual core gitu. Itu Bapak kira-kira untuk spesifikasinya, ini yang disarankan.
Baik, terima kasih Mbak Najla. Cukup jelas ya, Pak. Untuk 3 pertanyaannya sudah dijawab dengan lugas oleh Mbak Najla. Terima kasih banyak Mbak Najla telah membersamai kami untuk BIMTEK pada siang hari ini. Mungkin Mbak Najla ada kalimat penutup atau closing statement-nya, disilahkan. Ya, Bel, satu lagi dari ruangan masih bisa ya, Bel? Bertanya, Mbak? Ya. Oh, oke, boleh. Ya, terakhir ya Mbak Najla ya? Ya. Oh ya, berarti tidak perlu Bapak, kalau yang di TAK tidak perlu memakai webcam. Oh, kalau memang sebenarnya secara aturan tidak boleh ya, tapi aplikasinya memang kami menyediakan, karena kan kita tidak tahu mungkin nanti di tahun-tahun berikutnya apakah boleh di luar TAK atau tidak gitu. Oke, baik. Tadi pertanyaannya, apakah dengan adanya webcam berarti peserta boleh melaksanakan di luar TAK? Tadi jawabannya dari Pak Gunanda dan Pak Arif, aturannya memang tidak boleh, namun ada 30 peserta yang melaksanakan di luar TAK karena keterbatasan infrastruktur gitu ya Pak ya. Gitu. Selebihnya tidak dilaksanakan di luar TAK. Oke, baik Bapak Ibu, demikian penjelasan dari saya terkait tentang pelaksanaan AKGTK khususnya untuk proktor. Sebelumnya saya mohon maaf apabila pada penyampaian tadi ada kesalahan kata atau ada beberapa pernyataan yang kurang tepat. Saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Najla atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa. Untuk itu Pak Adib atau Pak Arif atau Pak Gunanda dan konsultan lain yang membersamai di ruangan offline, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Baik, jika tidak ada, sekali lagi Bapak dan Ibu, tayangan ulang ini bisa disaksikan di YouTube Madrasah Reform. Sambil di-subscribe dulu jika belum subscribe,